Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 19 ayat 14 sampai 16. Ini merupakan bagian perikop dari Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Dan renungan kita pada pagi hari ini merupakan bagian yang kedua dari perikop ini. Saya akan bacakan ayat 14-16 bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lot lalu keluar dan berbicara dengan kedua calon menantunya yang akan menikah dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi kedua calon menantunya memandang dia seperti orang yang sedang bergurau. Ketika fajar menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, katanya, cepat, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau tidak dilenyapkan karena kejahatan kota ini. Ketika ia berlama-lama, kedua orang itu menarik tangannya, tangan istrinya, dan tangan kedua anaknya, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Kedua orang itu lalu menuntunnya keluar dan melepaskannya di luar kota. Saudara, bagian kedua dalam perikop ini menceritakan bahwa Lot memberitahu kepada anak-anaknya tentang kehancuran yang akan menimpa kota mereka. Tetapi kita lihat respon dari anak-anak, mereka tidak menganggap serius peringatan yang diberikan oleh Lot tersebut. Bahkan, anak-anak ini mengira bahwa ayahnya sedang bercanda. Lalu, keesokan paginya, malaikat-malaikat itu mendesak Lot dan keluarganya untuk segera meninggalkan kota tersebut. Tetapi mereka berlama-lama melakukan perintah tersebut. Dan hal ini menyiratkan suatu keengganan untuk meninggalkan kehidupannya di Sodom. Saudara, di ayat selanjutnya kita melihat bahwa meskipun Lot berlambat-lambat untuk pergi, tetapi Allah berbelas kasihan kepada mereka. Kedua malaikat itu memegang tangan Lot, istrinya dan kedua anak perempuannya untuk keluar dari kota Sodom. Mereka kemudian diletakkan di luar kota sebagai cara untuk menyelamatkan keluarga ini. Saudara, keselamatan Lot dan keluarganya dari kehancuran adalah bukti kasih sayang dan kebaikan Tuhan terhadap orang yang taat kepadanya. Lot dianggap sebagai orang yang saleh di mata Tuhan, dan itulah sebabnya mengapa Tuhan memilih untuk menyelamatkan mereka. Saudara, melalui bagian ini kita melihat kasih dan kebaikan Tuhan terhadap orang yang taat kepadanya. Oleh karena itu, seharusnya kita sebagai umat yang sudah diselamatkan oleh Allah, seharusnya kita terus hidup dalam ketaatan kepadanya. Ketaatan kita kepada Allah dilakukan karena kita mengasihi Allah. Oleh karena itu, marilah hidup dalam ketaatan kepada Allah di sepanjang kehidupan kita. Saudara, mari kita mengambil tes sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita selalu taat kepada Allah? Jika belum, maka marilah kita datang kepada Allah melalui doa. Berdoalah meminta ampun kepadanya karena selama ini kita belum taat kepada Allah. Dan mintalah pertolongannya agar kita mampu untuk taat setiap saat. Dan mintalah juga bimbingan dan tuntunan Roh Kudus agar kita selalu taat kepada Allah. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali datang pada setiap kami pada pagi hari ini. Kami kembali diingatkan untuk setiap kami
taat kepada perintah Tuhan. Kami melakukan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin selama ini di dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, mungkin kami lebih sering untuk tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan. Kami sering kali untuk melanggar apa yang Tuhan ajarkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Ampuni kami Tuhan dan ubahlah kehidupan kami, sehingga mulai saat ini kami menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh taat kepada perintah Tuhan, taat terhadap semua hal yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami, sehingga melalui setiap kehidupan kami nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.